Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Rendahkanlah dirimu, supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang ari merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Pada suatu hari Sabat Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini, kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi, apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bacaan pertama, yang diambil dari kitab Sirak, mengingatkan kita bahwa jika kita rendah hati, kita akan mendapat berkat Tuhan dan orang lain akan mencintai kita. Alasan lain bagi kita untuk rendah hati adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus, Anak Allah, merendahkan dirinya dengan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Yesus mengundang para pengikutnya untuk belajar bagaimana hidup darinya karena dia lemah lembut dan rendah hati. Kita dipanggil menjadi seperti dia untuk ditinggikan bersamanya dalam kebangkitan. Dalam Injil hari ini, Yesus menjelaskan manat praktis kerendahan hati. Ia menghubungkannya dengan sopan santun dalam hal makan. Para tamu dinasehati untuk pergi ke tempat yang paling rendah daripada mencari tempat terhormat, sehingga tuan rumah dapat memberi mereka tempat yang benar-benar layak mereka dapatkan. Kata Yesus tentang tempat duduk para tamu di pesta pernikahan seharusnya mendorong kita untuk murah hati terhadap mereka yang diabaikan orang lain. Maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan.
Artinya kita akan menerima berkat Tuhan dan bisa membawa berkat juga untuk sesama.